Terima kasih buat teman-teman yang sudah jauh-jauh hadir untuk belajar bareng bonsai ya. Jadi ini belajar bareng ini rutin, jadi setiap bulan sekali rutin di Bojonegoro ini buat teman-teman. Ini kali ini kita akan membahas tentang bahan bonsai yang benar menurut gaya dan bentuknya ya. Sekalian jenisnya juga ya. Jadi nanti agar teman-teman waktu mendongkel atau menggali bonsai di alam itu tidak ngawur ya, tetap pakai memilih yang mana yang dianggap bagus dan benar. Ini bonsai serut ini. Nah ini gaya selenting ini ya, miring. Ini gaya miring ya. Gaya miring ini untuk teman-teman kalau dongkel nanti kaki itu minimal harus ada ini, harus ada yang di depan, soalnya dia miring ini kalau nggak ada di depan dia akan roboh ya. Jadi minimal itu depan ini ada sama belakang ya. Kalau lebih bagusnya lagi tengah ada, itu lebih bagus ya. Kadang serut itu untuk di alamnya kan kakinya juga minim, kecuali kalau jenis bikas atau lewa apa itu bisa. Ini untuk serut ini kaki ini sudah bisa mewakili lah untuk gaya miring ya. Teman-teman kalau nyari bahan diusahakan itu ngepen ya. Ngepen itu dari bawah besar dia mengerucut ke atas itu mengecil. Masalah cabang nanti bisa kita bikin ya. Ya syukur-syukur kalau ada cabangnya dari alam, kita lebih cepat nanti membikinnya. Nah untuk barang miring seperti ini bisa mahkota itu nanti bisa di sini juga bisa, di tengah sini. Di sini juga bisa kita arahkan nanti mahkota simetrisnya di tengah sini juga bisa. Kalau sebelumnya ada cabang di sini juga bisa dipakai. Tapi ini berhubung nggak ada cabang, nanti mahkota di sini aja. Jadi jangan terlalu digerakkan ke sini. Soalnya ini juga ada cabang di depan, jadi mahkota nanti ngambil di tengah aja ya. Atau sini dipanjangkan juga nggak apa-apa. Kalau sini ada condong mahkota ini condong ke sini, yang panjang sini malah justru. Kalau ini nggak ada sini berarti kita pakai mahkota di tengahnya aja. Barang di alam itu tidak bisa ditentukan. Terkadang cabang pertama itu jadi terlalu over ya, terlalu over atau terlalu kekecilan. Kita jangan eman. Terkadang teman-teman tuh eman, oh sudah ada cabangnya lah. Itu terkadang eman dia nggak dipotong. Nah, itu juga nggak bener. Mending kita kalau kekecilan kita potong sekalian, kita bikin besarkan ya. Jadi jangan eman. Bawaan alam itu kalau sudah dia mengerak itu susah besarnya ya. Kalau kekecilan kita potong aja, kalau kebesaran ya kita potong aja. Kalau nanti sama batang pohon ini nggak seimbang, ya buat apa kita potong, kecuali kalau kita bikin dua pohon ya. Bisa. Nah, seperti ini, kenapa ini nggak dipotong? Karena ini antara batang pohon sama titik tumbuh meneruskan alur pohon ini belum seimbang. Kalau ini minimal ini nanti seadiknya inilah, baru kita press potong pendek. Teman-teman mana yang perlu dipertanyakan? Monggo teman-teman yang mau tanya. Mas, kenapa mukanya kok dari sini bukan yang dari belakang? Muka bonsai itu ditentukan mana yang lebih baik, yang plusnya di mana. Kalau dari sini ini kesan cabang-cabangnya atau mahkota ini terlalu ke belakang. Alur ini banyak, satu banyak lukanya, kedua kakinya kalah. Jadi pertimbangan untuk cari muka itu banyak ya, tidak hanya kaki. Kalau memang kakinya dari sini bagus tapi pohonnya munggung itu
Jadi kalau dilihat itu kesannya kayak sama mata itu agak dekat gitu ya, jadi menonjol dia. Nah, itu kan kurang enak ya masih lihat, terlalu nyolok meripat. Ya kalau di sini itu kelemahannya satu, kaki luka, terus cabang ini, batang ini dia menjauh ke belakang. Nah itu loh, ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita pakai muka dari sini, terus nanti alur batang ini ke belakang dari sini, nah itu kurang bagus. Yang bagus itu, nah ini dak lah nyata. Ini kaki sudah boleh. Terus alur batang ini kalau bisa di depan ini, nah dia tidak lari ke belakang. Nah, itu yang benar. Seumpama orang gitu, kalau orang berdiri itu kalau kepalanya gini kan lebih gagah gini toh daripada, nah ya kan. Kalau lukanya memang terlalu banyak ya, apa bisa dibuat muka? Maksudnya terlalu banyak. Luka asli dari pohon itu ya. Ya. Tapi mukanya memang dari situ yang lebih baik. Cuman lukanya itu kelihatan banyak sekali. Nah, luka itu juga banyak macamnya ya. Jadi luka itu ada yang luka nggak enak ya, nggak bagus. Luka kayak bacokan tangan manusia ya. Kalau luka alam kadang bagus, keringan alam kadang enggak. Ini luka kayak dibacok manusia ya. Ini nggak bagus ini campur tangannya, ada campur tangan manusia. Kalau ini lukanya bagus, luka aus jadi luka alam. Jadi entah itu yang dulu dia itu dimakan rayap atau dia saking tuanya, terus yang dari sini pasokan makannya kurang, jadi luka alami itu kadang bagus ya. Kalau keringannya bagus, ditonjolkan keringannya. Soalnya kan kalau manusia kan rata-rata kan kalau ada cacat kan ya tidak ditonjolkan. Cacat itu kan cacatnya bagus atau enggak kan, cacat alam kan kita nggak bisa, yang bikin kan nggak kita. Nah bonsai itu miniatur di alam kita kerdikan, kita kan harus juga mengikuti yang di alam. Kalau di alam pun ada pohon tua yang kering sudah tergerus usia ya kan bagus itu. Tapi yang penting nggak campur tangan manusia. Jadi alam, kering alam itu nggak apa-apa kita pakai kalau memang itu bagus. Kakinya dari situ juga bagus, keringannya dari situ juga bagus. Malah justru itu bisa poin. Untuk cabang yang belakang itu ketutupan sama badan yang depan itu enggak apa-apa? Ini? Ya. Enggak yang cabang belakang. Ini? Enggak yang bawahnya. Nah, cabang yang di belakang ini intinya itu untuk mengisi ruang belakang, ruang dimensi belakang. Seandainya pohon ini kalau nggak ada ini, jadi kedalaman ruangnya itu gepeng nanti. Jadi seumpama Anda lihat gitu, kalau nggak ada belakang cuman ini kosong. Jadi menandakan kalau pohon ini nanti tidak bulat. Padahal pohon di alam kalau sudah tua kan sampai lihat dari sisi mana kan bulat. Nah, bonsai itu kan memang kalau di pameran, di kontes itu harus ditentukan satu titik pandang. Nah, satu titik pandang itu sampai bikin dari sini. Ya harus dari sini. Juri nggak mungkin muter-muter lihat ke belakang, nggak mungkin. Soalnya bonsai itu seni 3 dimensi. Jadi Anda melihat dari depan, belakang pun sudah kelihatan bulat meskipun dari depan. Makanya nanti ini kan masih barang ini masih sekitar 40% lah ini. 35-40%. Nanti ini akan tetap bulat tapi dengan cabang yang terbuka enak. Jadi ini untuk mengisi bulatnya nanti ini bisa diarahkan ke sini ya, anak cabang. Jadi jangan cabang ke depan, jangan. Anak cabangnya nanti yang dibuat ngisi ke tengah. Jadi tetap kalau kita lihat itu alur-alurnya ini nanti kelihatan semua. Masalah ini nanti bisa ini dibagi lagi. Nah ini pohon belakang ini nanti bisa diperlebar, dibagi lagi untuk mengisi kekosongan di belakang agar dimensinya dilihat dari depan nanti kayak bulat gitu loh. Meskipun ini hanya sedikit tapi kan harus bulat.
Jadi muka ya tetap dari depan kita tentukan, cuman bagaimana kita melihat pohon itu bisa dari depan aja satu sisi bisa bulat gitu loh. Nah, makanya ruang belakang harus ada untuk mengisi. Jadi ruang-ruang itu sangat penting juga. Jadi bonsai itu jangan asal rimbun rapet, jangan. Itu kalau zaman dulu. Bonsai sekarang kan seperti kita sekarang lihat pohon di alam itu, coba dilihat. Kalau lagi meranggas nanti ada ruang-ruang, nggak ruwapet no enggak. Jadi setiap cabang ini nanti dibagi lagi bisa ada ruang-ruang gitu. Jadi ada rongga kosong enggak itu pasti ada. Yang penting intinya itu bulat. Intinya bulat, tapi jangan memaksakan cabang yang buat ngisi, dipaksakan untuk mengisi sementara. Ini kan banyak titik tumbuh ya. Ya ini untuk cabang pertama, kedua memang kita tengah kosong nggak apa-apa ya. Jadi istilahnya pohon di alam itu pasti sampean lihat dari dekat. Cabang pertama ini sama kedua ini, sini kosong tuh memang sudah alamnya seperti itu. Jadi sini jangan dipaksa ini dikasih bulat, jangan. Jadi cabang pertama, kedua ini biasanya kosong ya. Mungkin ya ada dibuang ke sini setengah lingkar muka ini kosong. Cabang pertama, kedua lah. Nanti kalau sudah mau menginjak di leher mahkota ya, di bawah leher mahkota itu nanti dibikin agak semakin bulat ya. Ya ini kalau sudah di mahkota lah, ini kan sudah bulat. Nah ini pun barang ini itu masih setengah jadi ya, masih 50%. Makanya ini kan masih kosong ya kan. Nah ini nanti kalau ada tumbuh ranting-ranting bisa diarahkan ke sini, bisa akhirnya ini naik lagi ke sini, tambah lagi. Nah ini bisa turunkan sedikit, akhirnya jadi bulat dia nanti. Nah tapi alur pohon ini tetap kelihatan dari bawah sampai ujung. Jangan sampai di tengah, pas tengah sini sampai pakai buat ngisi sini, jangan. Tetap bisa bulat tapi kita pakai anak cabang nanti ya, cabang buat ngisi ke tengah. Kalau masih kelas regional sampai pakai yang penting bulat rimbun, dapat bendera hijau itu dapat. Tapi kalau untuk kelas-kelas tinggi nanti ada aturannya sendiri. Jadi penilaiannya lebih ketat. Nah, ini kan masih kelihatan gotang, sampai lihat dari samping ini kan gotang ya kan. Tapi ini nanti bisa bulat. Ini kalau tumbuh ranting bisa ke sini. Ya ini tumbuh nanti agak panjang sedikit bisa ke sini loh. Akhirnya kan bulat ya. Mungkin yang terbuka ini cabang satu, kedua ini memang nggak harus diisi, nanti sudah ke tengah sepertiga, seperempat baru. Seperti top mahkota ini nanti ujung mahkota ya harus gerombol. Seperti pohon di alam pasti di ujung mahkota pasti rimbun. Itu nggak pakai aturan, sudah yang penting rimbun gitu aja untuk ujung mahkota ini. Tapi tetap kita rapikan sesuai keseimbangan melebarnya. Pun jelas niki kenapa kok jek kosong pun jelas. Kenapa cek kosong kok ora langsung diisi. Nah kita nanti mengisinya itu pakai proses anak cabang dan ranting ya. Jadi teman-teman jangan memaksa alur pohon ini ditutup, cari titik tumbuh dipaksa-paksakan. Lah bonsai seumpama tangannya ke sini ya, cabangnya ke sini sampai tua kok ke sini malah nutup ini kan ya nggak bagus. Jadi di alam gitu cabang itu yang mengikuti arah